Biadab, Ketua BEM SI harus ditangkap atas pembantaian Ade Armando. Jadi ini tindakan murni pidana, pelaku kriminal, pelaku penganiayaan, yang mana itu harus dipertanggungjawabkan. Dan saya sependapat dengan Pak Kapolda Metro Jaya yang mengultimatum, saya kasih waktu 1 kali 24 jam untuk yang belum tertangkap untuk menyerahkan diri. Karena ini tidak ada urusan demo, tidak ada urusan demokrasi, tapi ini pelaku kriminal. Saya berharap ini akan diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jawabannya cuma satu, pendidikan. Pendidikan yang minim akan membuat manusia menjadi barbar. Pendidikan itu bukan cuma hafalan ya, tapi juga wawasan. Kekurangan wawasan membuat orang menjadi bodoh. Dan kebodohan ini akan ditunggangi oleh mereka yang punya kepentingan. Dibalut agama sedikit, jadilah mereka manusia yang barbar dan radikal dengan nafsu binatang. Persis hiena yang hanya berani ketika beramai-ramai dan buas ketika melihat bangkai. Kadrun itu tidak sadar telah menjadi kaki tangan orang-orang yang saat kejadian kemarin asik melihat dari kejauhan sambil rebahan. Kan sialan. Kalau matanya sudah gelap, jangankan lain agama, satu agama aja dihajar. Ade Armando dipukuli oleh masa aksi demo mahasiswa goblok. Apa yang dikerjakan oleh para mahasiswa ini adalah tanggung jawab mereka dengan melihat bahwa Ade Armando menjadi korban sampai dia hampir ditelanjangi oleh segerombolan orang-orang yang dianggap mahasiswa itu. Sudah jelas-jelas mahasiswa sudah ditunggangi, namun mereka merasa tidak ditunggangi dan mereka merasa menjadi orang yang pintar dan cerdas dan intelektual. Bahkan kita tahu sendiri bahwa Ade Armando yang sudah berusia 60 tahun, yang merupakan pengamat dari politik di Indonesia yang juga merupakan dosen Fakultas Jurusan Sosial dan Filsafat di kampus ternama di Indonesia pun harus digebukin. Ya, tindakan biadab ini seharusnya menjadi tanggung jawab para mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia yang menampakkan diri sebagai sekelompok orang yang bukan terpelajar, malahan menjadi sekelompok orang yang brengsek. Pemukulan dan penganiayaan terhadap Ade Armando ini diprovokasi oleh kadrun betina, sehingga para kadal gurun yang bertitik Roma Irama yang menggerogoti Ade Armando dan memukulinya dengan begitu kasar ke arah wajah dan celananya diturunkan. Dalam hal ini kita melihat bahwa harga diri mahasiswa saat ini tinggal serendah si bebek lumpuh rasis. Banyak sekali politisi yang mau nebeng dan menunggangi aksi tolol dari mahasiswa ini. Pemukulan kepada Ade Armando seharusnya dilihat sebagai sebuah kecolongan yang direncanakan. Saya bisa mengatakan hal ini merupakan kecolongan yang direncanakan karena memang sudah terlihat dengan amat sangat jelas bahwa ada keterlibatan dan radikalisme dan juga terorisme di dalamnya. Penolakan terhadap wacana Presiden Joko Widodo 3 periode justru dikumandangkan juga oleh Ade Armando. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya mendukung aksi mahasiswa itu dalam menolak wacana tersebut. Tapi mengapa Ade Armando yang dipukuli sampai babak belur dan matanya sampai tidak bisa melihat saking lengkapnya? Ini sudah merupakan sebuah indikasi kuat bahwa ada kelompok-kelompok radikalisme pendukung Anies Baswedan yang bermain di dalamnya dan berenang-renang di dalamnya. Setiap pertemuan pasti punya rasanya sendiri dan kita tahu bahwa rasa yang dialami oleh Ade Armando ini adalah rasa sakit dan rasa malu karena ditelanjangi oleh orang-orang yang bergabung di dalam aliansi mahasiswa. Ya, meskipun pelaku pemukulannya sudah ditangkap, tapi saya merasa ini masih belum selesai kan masalahnya sama sekali. Seharusnya yang ditangkap adalah koordinator lapangan dan para provokator yang mulutnya tajam dan melakukan provokasi dengan gila-gilaan itu, yang kuasanya batal selama bertahun-tahun dari hari ini sampai puluhan tahun ke depannya. Padahal kita tahu di bulan suci Ramadan ini orang-orang harus menahan amarah dan menahan nafsu. Tapi ternyata mereka melampiaskan nafsu mereka kepada Ade Armando dengan memukul wajahnya sampai hancur dan menandakan dosa mereka tidak mungkin diampuni lagi karena mungkin sudah saking beratnya melakukan dosa di bulan suci ini. Pemukulan kepada Ade Armando ini bisa dilihat dari sisi yang lain juga, yaitu bahwa demonstrasi mahasiswa ini bukan lagi bicara tentang penolakan kepada Presiden Joko Widodo dan mengedepankan demokrasi, tapi mereka mengedepankan anarkisme dan bakar-bakaran seperti orang gila yang kesurupan sama kadal gurun. Mereka juga kesurupan roh radikalisme dan terorisme yang pernah mereka dengar di rumah-rumah ibadat saat Anies Baswedan bertarung dengan Basuki Cahayapurnama alias Bapak Ahok. Sudah waktunya yang harusnya ditangkap bukan lagi para pelaku pemukulan maupun koordinator lapangan saja. Harusnya yang ditangkap adalah si bebek lumpuh rasis dan juga para politisi-politisi busuk yang menjadi penggerak dari mahasiswa ini.
Saya kira Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo juga lembek dan tidak berani menjadi orang yang tegas ya. Seperti Tito Karnavian. Apakah karena dia merasa takut dianggap sebagai penista agama kalau memproses dan menangkap si bebek lumpuh rasis? Saya kira koordinator lapangan dan juga para dalangnya lah yang harusnya ditangkap karena ini yang akan menjadi akar-akar yang dicabut seharusnya bukan hanya memotong ranting-rantingnya. Karena ranting-ranting pohon itu memang bukan ranting-ranting yang penting. Mereka memang disiapkan untuk diruntuhkan oleh lawan. Dan ketika aktornya masih belum dicabut di sana lagi, maka terus-menerus berlangsung dan memakan